Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 di mana yang beranggotakan 4 orang, yakni terdiri dari Marsya Ananta dengan NPM A1E024009, yang kedua Clara Putri Ayu dengan NPM A1E024021, yang ketiga yakni Dinda Nuriski dengan NPM A1E024041, dan yang keempat yakni Sinta Utami dengan NPM A1E024043. Di mana di sini kami akan menjelaskan contoh soal nomor 2, yakni tentukanlah solusi umum persamaan diferensial berikut, di mana yang bagian A yakni y aksen ditambah y sama dengan eksponensial dari x, dan yang ke B x kuadrat y aksen ditambah 3xy sama dengan 1. Di mana pada soal 2A dan 2B ini menjelaskan tentang persamaan diferensial linier orde 1, di mana yang menggunakan metode faktor integrasi dan sekaligus menjelaskan makna matematis dan makna fisiknya itu sendiri. Pada persamaan diferensial linier orde 1 ini dapat memiliki bentuk umum, yakni y aksen ditambah P fungsi dari X dikali Y sama dengan Q fungsi dari X, di mana Y aksen itu adalah laju perubahan fungsi dan P fungsi dari X dikali Y itu adalah pengaruh sistem terhadap dirinya itu sendiri, dan Q fungsi dari X itu adalah pengaruh luar terhadap sistem tersebut. Dan adapun tujuan dari soal 2A dan 2B ini di mana ini menentukan solusi umum Y dari X dan memenuhi persamaan tersebut untuk semua nilai konstanta C. Dan persamaan diferensial ini tidak hanya berbicara tentang hitungan saja, akan tetapi tentang bagaimana suatu sistem berubah terhadap waktu atau variabel tertentu. Baiklah, selanjutnya langkah matematis penyelesaian soal nomor 2A. Diketahui dalam soal, y aksen plus y sama dengan eksponensial pangkat x. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah identifikasikan bentuk persamaan. Persamaan terbentuk seperti y aksen ditambah p fungsi dari x dikali y sama dengan q fungsi dari x, dengan p fungsi x sama dengan 1, sedangkan Q fungsi dari X itu sama dengan eksponen pangkat X. Karena sudah dalam bentuk standar, kita langsung saja menggunakan metode faktor integrasi. Langsung saja kita menentukan faktor integrasi. Rumus faktor integrasi yaitu mu fungsi dari X sama dengan eksponen pangkat integral P fungsi dari X dx. Karena P fungsi dari X sama dengan 1, maka mu fungsi X sama dengan eksponen pangkat integral 1 dx. Langsung kita turunkan sama dengan eksponen pangkat X. Selanjutnya kita kalikan seluruh persamaan dengan mu fungsi dari X, yaitu eksponen pangkat X dikali y aksen ditambah eksponen pangkat X dikali y. Itu sama dengan eksponen pangkat X dikali eksponen pangkat X. Jadi langsung aja kita kalikan jadi eksponen pangkat 2x. Nah, ruas kiri sekarang adalah turunan dari hasil kali d per dx dikali e eksponen pangkat x kali y. Itu sama dengan eksponen pangkat 2x. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Jadi integral d per dx dikali eksponen pangkat xy dx itu sama dengan integral eksponen pangkat 2x dx. Jadi eksponen pangkat x kali y itu sama dengan setengah eksponen pangkat 2x plus c. Selanjutnya kita selesaikan untuk y, di mana y itu sama dengan setengah eksponen pangkat x ditambah c dikali eksponen pangkat min x, di mana untuk setengah dikali eksponen pangkat x itu adalah solusi partikular atau pengaruh luarnya, sedangkan untuk c dikali eksponen pangkat min x itu adalah solusi homogen atau respon alami sistem.
Selanjutnya untuk Y tadi kita sama-sama dibagi eksponen pangkat X, di mana hasil akhirnya adalah Y sama dengan setengah dikali eksponen pangkat X ditambah C dikali eksponen pangkat min X. Nah, selanjutnya langkah matematis penyelesaian soal 2B, di mana kita ketahui soalnya itu yaitu X kuadrat dikali Y aksen ditambah 3XY sama dengan 1. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk standar, sehingga kita bagi semua komponen itu dengan X kuadrat, sehingga hasilnya yaitu Y aksen ditambah 3 per X dikali Y sama dengan 1 per X kuadrat, sehingga sudah berbentuk Y aksen ditambah P fungsi dari X sama dengan Q fungsi dari X, dengan P fungsi dari X sama dengan 3 per X dan Q fungsi dari X sama dengan 1 per X kuadrat. Lalu kita tentukan faktor integrasinya, sehingga mu fungsi dari X sama dengan eksponensial pangkat integral 3 per X dx sama dengan eksponensial pangkat 3 ln X, sehingga hasilnya itu X pangkat 3. Lalu kita kalikan itu dengan faktor integrasi, sehingga X pangkat 3 dikali Y aksen ditambah 3X kuadrat Y sama dengan X. Ruas kirinya itu adalah turunan dari D per dx, X pangkat 3 dikali Y sama dengan X. Lalu kita integralkan menjadi integral D per dx dikali X pangkat 3 dikali Y dikali dx sama dengan integral X dx. Lalu X pangkat 3 dikali Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah C. Lalu kita selesaikan untuk persamaan Y-nya, sehingga Y sama dengan 1 per 2 X kuadrat per X pangkat 3 ditambah C per X pangkat 3. Lalu hasilnya itu yaitu 1 per 2 X ditambah C per X pangkat 3. Nah, jadi secara keseluruhan solusi umum untuk soal 2B ini yaitu Y sama dengan 1 per 2X ditambah C per X pangkat 3. Oke, selanjutnya adapun makna fisik dari soal nomor 2 yang bagian A dan bagian B. Nah, di mana makna fisik soal yang bagian A itu pada soal 2A diperoleh solusinya Y sama dengan 1 per 2 eksponensial pangkat X ditambah C eksponensial pangkat min X. Nah, di mana pada solusi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu eksponensial pangkat X. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Nah, yang kedua eksponensial pangkat min X, menunjukkan peluruhan eksponensial. Nah, artinya sistem memiliki dua pengaruh. Ada bagian yang bertambah dan ada bagian yang meluruh. Nah, secara fisika ini menggambarkan respon sistem seperti rangkaian listrik atau sistem dengan pengaruh luar. Nah, selanjutnya makna fisik pada soal nomor 2 bagian B. Nah, pada soal 2B ini diperoleh Y-nya sama dengan 1 per 2X ditambah C per X pangkat 3. Nah, kedua suku akan mengecil saat X-nya itu membesar. Artinya, sistem cenderung menuju keadaan stabil dan pengaruh kondisi awal lama-lama akan menghilang. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, kami memahami bahwa langkah pertama yang penting adalah mengubah ke bentuk standar dulu. Terus faktor integrasi adalah kunci dalam penyelesaian soal ini, dan setiap langkah aljabar harus sistematis agar tidak salah. Dan kami juga menyadari bahwa persamaan diferensial tidak hanya soal matematika, tetapi merupakan model dari fenomena nyata dalam sains dan teknik.
Baiklah, cuman itu penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah ataupun kata. Semoga penjelasan pada soal 2A dan 2B ini dapat bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.